dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan Q Mojigoi kelas B ya. Terlebih dahulu mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 14 peserta berarti 13 ya. Jadi yang belum masuk itu saya pastikan 1 Farah, 2 Ripki udah masuk belum Ripki? Belum ya. 3 Karista udah datang belum? Belum. 4 Nepti juga belum. 5 Muhammad Bagas Gilang Ramadan juga belum. Hadir Sensei. Oke, sudah ya. Sip. Dia Amanda udah belum? Oke, belum. Ya udah apa-apa. Berarti kalau gitu ada 4 orang yang belum hadir. Hari ini seperti di my class ya. Hari ini adalah pembelajarannya. Oke, bukan ini. Tentang bab 11 ya. Dari kanji yang ada di buku. Bukunya udah pada punya ya? Bukunya buku kanji ini loh, yang 300 ini. Coba Anda lihat di halaman 184. 100 pertemuan kedua ya. Nih. Jadi pada perkuliahan ini saya kemarin sudah memberikan kanji yang harus dipelajari, yaitu kanji bab 11. Tampilan ininya kelihatan tidak? Tampilan dari my class-nya? Belum, Sensei. Belum. Oke, saya coba share lagi. Nah. Ini ya. Sudah, Sensei. Oke ya. Ini kita bukunya sambil dibuka. Jadi tujuan dari perkuliahan tatap maya itu adalah mensinkronisasi aja, ya, memastikan kembali yang sudah Anda pelajari sebelumnya, kemudian kita belajar bersama. Nanti saya akan bahas kanji ini, ada kanji 20, ini 23 kanji yang ada di bab 11 ini. Pertama kanji ito nggak ada, kanji shuryo, kanji owaru ya. Kemudian kanji shimei nama, kanji kami kertas, kanji hikui, kanji niku, kanji tori, kanji inu, kanji hitsuji atau kanji yo ya, yo. Kemudian yo di sini, kemudian wa Jepang, Yamato, fuku, kemudian shiki, shikeng ya, kengnya ada, shikai, kanji irui, kanji toi, kanji okuru, kanji kai dan yo, kemudian su dan fu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silakan buka bukunya nanti sambil dilihat. Saya akan terangkan satu persatu halaman 184 bukunya. Salah ya? Bukan. 184 itu selesainya. 178. Sudah punya semua ya? Kalau yang belum nanti copy ke teman ya. Bukunya, buku kanjinya. Oke, kita mulai ya dari bab 11. Udah? Bukunya udah pada buka? Belum? Sudah. Oke ya. Kita lihat bab 11 itu ada kanji apa saja? Owaru. Owarimas ya, owaru berarti selesai. Itu dibacanya shuryo ya. Contohnya ada owaru, yomi owaru ya. Kemudian ada owari,
ada oeru, jadi dibaca owari sama dibaca oeru. Kemudian ada shuteng dan ada shudeng. Nah, di sini saya sudah tuliskan. Yang pertama ada shuryo, itu artinya selesai sama dengan owaru. Ya. Ini kalau kalimat dalam bahasa Jepang itu ada dua jenis. Kosakata itu ada dua jenis. Yang pertama kosakata asli Jepang itu owaru, ya, atau oeru gitu ya. Sama dengan shuryo suru kalau di jukugonya. Jukugo itu kanji yang gabung dengan kanji yang lain. Kalau owaru itu kanji berdiri sendiri, itu asli Jepang ya. Kalau shuryo suru itu kanggo, kanggo itu dari bahasa Cina. Jadi orang Cina shuryo suru artinya selesai, tapi kalau orang Jepang artinya owaru atau oeru gitu ya. Oeru itu artinya sampai mengakhiri ya, kemudian owaru itu selesai. Jadi ada dua, ada oeru sama owaru. Mana ya? Apa ini? Oh ya. Owaru sama oeru itu hampir sama ya. Owaru, oeru, kemudian shuryo suru. Kemudian ada shudeng, itu singkatan dari shaishu densa. Shaishu itu artinya terakhir, kemudian densa kereta api. Jadi shaishu densa itu disebut shudeng, itu artinya terminal kereta api yang terakhir. Nah, kalau shuteng itu kereta api yang pemberhentian terakhir, shuteng. Nah, Anda tuliskan bahasa Indonesianya, silakan tuliskan di catatan Anda. Ada juga di buku sudah ada ya. Nah, kemudian kanji yang berikutnya ada kanji tegami. Tegami itu artinya surat ya, tapi kalau kami sendiri dibacanya shi ya. Misalnya yoshi. Yoshi itu artinya formulir. Kemudian ada hyoshi, artinya itu cover ya, atau halaman muka dari kertas itu ya. Hyoshi. Kemudian ketika bergabung dengan lain menjadi gami, tegami. Kalau berdiri sendiri kami gitu ya. Itu yang ada di buku. Yang lain juga kalau kami shibai misalnya ya. Kami shibai itu artinya kertas yang kertas yang bergambar kemudian dibuat cerita kepada anak-anak ya. Jadi kayak kertas bergambar yang dibuat menceritakan yang slide gitu ya, kayak kertas bergambar itu shibai. Kami shibai. Kemudian kanji berikut adalah kanji hikui, dibaca tei ya. Contohnya adalah hikukusuru, merendahkan ya. Kalau hikui artinya rendah, kalau hikukusuru artinya merendahkan. Kemudian ada teika, teika itu artinya turun ya. Ada teiong, artinya suhu menurun ya, teiong itu. Ini jangan digabung ya. Tei itu artinya hikui, ong itu artinya ondo, temperatur. Jadi temperatur yang menurun. Jadi makanya itu saitei ki, saitei ondo. Teiong sama ondo itu hampir sama sebetulnya ya. Kiong itu artinya suhu, ondo juga artinya suhu rendah. Beda sedikit ya. Nah, ini suhu rendah, kalau ini suhu. Jadi saitei kiong, saitei kiong. Ini bukan saitei ondo ya, saitei kiong. Itu artinya suhu yang paling rendah. Nah. Kemudian kanji berikut, kanji niku, saya kira udah belajar, sudah sering ya, dibaca niku itu banyak, ada gyuniku, butaniku, ada toriniku ya. Pokoknya niku itu tidak bisa dibaca pendek atau tidak ada yang namanya kungyominya. Jadi niku itu misalnya niku, toriniku, ada juga dibaca tong, itu udah di babi. Kemudian katsu itu ada tong katsu. Jadi kalau beli tongseng itu hati-hati ya. Tongnya itu apa, babi atau bukan gitu ya.
Karena tong dalam bahasa Cina itu artinya babi. Tapi kalau kita tongsengnya itu bukan babi mungkin ya, dari sapi. Sehingga harusnya gyukatsu gitu, atau gyuseng gitu ya, bukan tongsengnya. Kalau tong itu hati-hati, itu babi. Kemudian ada niku jaga. Niku dan jagaimo. Niku itu daging, Tentang. jagaimo itu kentang. Jadi niku jaga. Kemudian ada hiniku, ada kalau ini kalimatnya apa hiniku itu. Contoh yang lain ya. Hiniku artinya kulit dan daging. Ini betulnya bukan kulit dan daging, tapi ini kritik ya. Hiniku itu ya. Kritik pedas, ya, hiniku. Nah, tapi ditulisnya kawa dan niku, hiniku. Kemudian kanji berikut, kanji tori, ya tadi juga sudah, tori niku, ya. Kemudian ada dibaca juga cho, hakucho untuk angsa, yakitori untuk sate ya. Yakitori itu yang sudah dibuat ayam bakar. Nah, kalau kita sate ayam, yakitori ayam bakar, barbekyuan gitu ya. Kemudian hakucho itu angsa putih. Ya. Kalau diterjemahkan adalah burung putih. Haku itu putih, cho itu artinya burung yang putih. Kemudian kanji inu dibaca keng, tapi di sini ditulisnya cuma inu saja, tidak ada contoh di buku. Saya contoh yang lain ada bangkeng. Bangkeng itu artinya anjing penjaga. Silahkan ditulis saja ya. Di buku itu cuma anjing saja satu inu ya. Kemudian ada ko inu, kodomono inu ya, anak anjing. Kemudian ada nora inu. Nora itu liar, inu itu anjing. Jadi anjing liar. Kemudian saya tambahkan inu yado, itu rumah atau tempat anjing tinggal ya, inu yado. Itu ya. Jadi ada nora inu, nora neko juga ada ko inu. Ko inu artinya kecil. Kemudian yo puku ya, yo puku itu artinya baju barat atau yo sendiri artinya barat. Maka ketika ada seiyo itu artinya barat. Kemudian ada lawan katanya ada toyo. Toyo ya, jadi timur. Kemudian ada makanan barat, yoshoku. Baju yang dipakai orang-orang barat, yofuku ya. Kemudian ala barat itu yoshiki. Kemudian di situ ada taihyo. Itu artinya samudra Pasifik, samudra lautan Pasifik. Ada toilet itu yoshiki, toilet ya. Berarti toilet ala barat. Nah, lawan katanya atau perbandingannya adalah kanji wa. Wa itu kanji Jepang. Dulu Yamato ya, Yamato itu Jepang, bacanya Daiwa. Kadang-kadang dibaca Yamato, ya Yamato di Ginko. Berarti itu produk Jepang, Yamato itu. Tapi kadang-kadang dibaca Daiwa, ini artinya hewa itu kedamaian. Kemudian wago itu bahasa Jepang asli, ya. Kemudian ada wasiki itu ala Jepang, ya. Misalnya toilet wasiki itu yang toilet Jepang ya. Kemudian washoku itu makanan Jepang. Wapu suasana Jepang dan Reiwa tahun terbaru nih. Sekarang itu Reiwa, artinya tahun kedinginan ya, tahun yang damai kan. Tapi ya ini Reiwa aja ya. Nah, ada kamus Jepang Inggris disebut dengan Ewa Jiteng atau Inggris Jepang ya. Di situ ada ya. Di buku halaman 180 ya. Kemudian ada juga kanji fuku tadi sudah ya, ada baju Jepang dan baju barat. Baju Jepang itu wafuku, baju barat itu yofuku. Kemudian fukusho itu juga artinya baju. Ya, kemudian cakuyo, fukuyo suru artinya memakai baju. Kemudian ada kanji shiki artinya ala. Ini juga sama, wasiki sama yoshiki ya. Ala Jepang sama ala barat. Ada kai shiki upacara pembukaan dan heikai shiki upacara penutupan. Kemudian ada keishiki teki artinya formal. Ini semua ada di buku kecuali yang saya tambahkan ya. Nanti kalau belum silakan ditambahkan. Kemudian ada koshikina.
Koshiki umum. Ya, kemudian ada kanji shiken, artinya itu ujian, itu tameshu, ya, dibaca tameshu, dibaca shi, contohnya shi-ai. Kemudian shichaku, mencoba baju, ya, mencoba baju baru. Kemudian ada nyushi, ujian masuk perguruan tinggi, itu dibaca nyushi, asalnya adalah nyugaku shiken, UMPTN-nya ya. Kemudian ada keiken, dari shiken itu ternyata menjadi ken, keiken pengalaman, dan juken. Juken itu artinya ikut ujian, shiken o ukeru. Kemudian ada jiken itu artinya eksperimen. Ada taiken, ya. Taiken itu sama dengan keiken, tapi kalau taiken itu lebih dirasakan oleh tubuh. Ya. Taiken itu misalnya olahraga, merasakan merasakan tubuhnya itu pernah mengalami gitu ya. Tapi kalau keiken itu pengalaman hidup yang tidak kelihatan juga, itu namanya keiken. Ya. Kemudian kanji chikai itu dibaca juga chikado, ya, jalan jalan terdekat, ya, jalan tikus kalau kita itu. Ya. Kemudian ada kinjo, ini chikaku no tokoro, artinya tetangga. Kemudian ada saiking, itu yang akhir-akhir ini, dan kindai teki. Nah itu ya. Kemudian ke bawahnya ada kanji apa ini, masih banyak ya. Kanji apa? Buku kanji apa ya? Kanji toy, ya, kanji jauh ya. Kemudian saya tulis dulu. Kemarin baru sampai itu toy, apa? Toy, itu ya. Kanji toy, kemudian ada apa ini? Saya kok hapus ya di bukunya ya. Dan kanji apa lagi? Anda di buku lihat itu toy? Okuru ya. Okuru itu mengirim, dibaca so. So misalnya apa ya? Sobetsuka ya. Sotatsu. Sotatsu nggak ada ya. Atau sosing ya. Sosing. Artinya mengirimkan email. Sosing suru itu ya, mengirim email. Jadi okurimas itu dibaca sho. Okuru ya. Okuru kotoba. Kosakata yang disampaikan ketika perpisahan. Ya. Di buku saya nggak kelihatan, bukunya kayaknya kelipat, jadi nggak bisa dilihat ya. Tapi mungkin teman-teman pernah. Kemudian kanji berikut kanji kai, ini juga sudah pernah lah ya. Kai itu berkali-kali, jadi contohnya adalah mawaru, ya. Ini artinya, jadi kalau kai itu artinya memutar, mawaru juga itu dibaca mawaru, ya. Mawasu, kadang-kadang dibaca kai, ya. Kai teng berarti perputaran, ya, perputaran. Kemudian ada sangkai 3 kali, gitu ya. Ini bacanya seperti itu. Banyak sekali yang kanji mawaru ini ya, kanji mawaru. Kemudian kanji yo itu artinya digunakan, mochiiru ya, mochiiru artinya menggunakan, mochiiru sama dengan kanji chikau ya, artinya menggunakan. Tapi kalau di sini penggunaannya adalah yo itu misalnya kyuyo, ada keperluan ya, ada keperluan mendadak, bukan digunakan, tapi di sini artinya yo itu artinya keperluan. Kyuyo, yoji ya, yoji itu keperluan. Kemudian ada yokeng juga sama. Kalau yokeng dalam email artinya perihal ya, yokeng. Yo-nya panjang, keng-nya pendek.
ya. Kalau yoji itu keurusan, kalau yokeng itu artinya perihal. Makanya kyuyo berarti artinya keperluan mendadak. Kemudian ada kanji lagi, yoi suruh, mempersiapkan. Yoi, ya, suruh, mempersiapkan. Banyak ini dari yo itu ya. Kemudian ada shio suruh yang sama dengan kau tadi ya. Jadi kalau ini ada kalimat shio suruh menggunakan ya. Ini dibaca mochiru, dibaca kau, dibaca shio suruh. Baca yoi. Jadi kalau kanji satu bisa, nah kanji yang lain juga banyak gitu ya. Nah, kemudian kanji berikut ya, kanji toru. Toru itu artinya melewati ya. Ada kanji kayou. Ada dua kanji nih, tooru. Tooru. Ada kanji kayou. Nah, namanya kalau di belakangnya ru berarti ini dibaca tooru. Kalau ada u berarti di situ kayou. Kayou itu artinya bolak-balik ya. Bolak-balik sekolah misalnya, jadi dibaca tsugaku. Tsugaku ya. Kalau bolak-balik kantor, tsuking ya. Tsuking tsugaku. Orang Jepang biasanya memakai kalimat ini. Tidak gakko kayo tapi dibacanya dia bilang tsuking. Tidak kaisani kayo tapi dibacanya tsuking. Nah, kalau gakko itu tsugaku. Torimas artinya melewati ya. Torimas. Ada kotsu. Kotsu artinya transportasi ya. Kotsu. Kotsu jiko berarti kecelakaan ya. Putsu ya biasa. Ada lagi tsukodome. Tsukodome tidak bisa dilewati. Ya, cu itu artinya lewat, iku itu, ko itu artinya pergi, tomeru artinya di stop, jadi tidak bisa pergi. Ya, tsukodome. Tsukodome ya. Ini ada di buku ya. Yang tidak ada di buku itu tsugaku, tsuking ya. Tsugaku, kayou. Oke, berikutnya satu lagi kanji fu. Ini fu artinya tidak ya. Ada fu beng, tidak praktis. Ada fu ang, khawatir. Ada fu ante, tidak stabil. Fu ante artinya tidak stabil. Ada fu setsuna. Fu itu artinya tidak. Kalau shinsetsu berarti tidak ramah ya. Fu shinsetsu. Jadi orang yang tidak ramah, Fu itu artinya kalau di kita itu akhiran atau awalan ya. Fu beng artinya tidak praktis, lawan katanya apa? Lawan kata dari fu beng. Ada yang tahu? Baca belum? Benri ya. Benri itu artinya praktis. Jadi kalau fu beng itu artinya tidak praktis. Tidak praktis ya. Fuang itu artinya khawatir. Maka lawan katanya biasanya ansin. Ansin sih mas ya. Artinya tenang. Kalau Anda itu nggak usah khawatir. Fuante berarti tidak stabil. Nah, lawan katanya berarti antai ya. Jadi fu itu artinya tidak. Jadi lawan katanya ya antai. Antai suruh. Jadi fu itu artinya tidak, fu ante tidak stabil, kalau lawan katanya ya ante. Kemudian shinsetsu ya juga gitu, lawan katanya ya shinsetsu. Kalau fu shinsetsu berarti tidak ini. Seperti kano ya, kano itu artinya bisa, memungkinkan. Makanya fu kano itu artinya tidak memungkinkan, lawan katanya kano. Kano. Tuh ya, kanji yang ada di bab
11 itu seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, ya. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan latihannya. Saya sudah kirim format latihannya. Misalnya kalau saya latihan itu, saya tulis kanji beberapa kali. Misalnya kano ya, tulis di kanjinya kano, pakai tulisan tangan ya, kemudian kano lagi, sambil dihafalin maknanya. Kano ada 3 ya. K itu artinya kemampuan noryoku ya, kano itu loh, kano lagi. Ketika ketemu itu, oh itu dibacanya kano itu artinya mampu ya, kanosei, noryoku noryoku no ya, noryoku ini 3 kali saya tulis itu. Nah, jadi saya kan sudah kirimkan format latihan kanji yang Anda, nanti saya minggu depan saya cek ya. Kalau minggu ini saya belum cek karena baru dikasihkan kemarin ya, hari Selasa. Oke. Jadi nanti bukan buku latihan itu Anda salin kembali aja, nggak usah di print, kalau di print nanti repot nama ya. Ini kanji ya. Kanji itu ada yang bisa mudah dipelajari adalah melihat kosakatanya ya. Kemudian kalau urutannya, coretannya Anda lihat sendiri, bisa tuh banyak di kamus yang urutannya berapa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah maknanya dan cara bacanya. Ngerti nggak cara bacanya, kemudian ngerti nggak maknanya itu. Sehingga kalau menulis kan nggak kelihatan kemampuan menulis itu. Tapi kalau yang kelihatan itu membaca, bisa baca tidak gitu. Bisa ngerti nggak maksudnya dari kanji ini bisa. Ini banyak ya, di bab 11 itu 23 kanji menjadi beberapa puluh kosakata. Ini nanti saya kirimkan di my class ya, atau di WA group. Sampai sini ada yang bertanya terlebih dahulu? Silakan. Nah, kalau tidak, saya ingin lihat bagaimana sih orang Jepang belajar kanji itu. Nanti kita lihat videonya. Biar saya istirahat dulu ya. Ada yang bertanya? Silakan. Misalnya doyate nihonjin o kanji o benkyou suru ya. Jadi nihonjin wa doyate kanji o benkyou suru. Bagaimana orang Jepang belajar kanji gitu. Wah, doyate, ntar saya mungkin nggak kedengaran suaranya kalau pakai itu. Silakan, ada yang tanya? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Kalau tidak ada, coba ya saya lihat. Saya akan lihat kanji ini. Orang Jepang Nihonjin no benkyou no shikata ya. Orang Nihonjin no kanji no benkyou shikata. Kok nggak ada di YouTube sih? Sudah ada sih di sini nih. Tapi suaranya nggak kedengaran pasti. Bentar ya. Bentar. Saya buka dulu my class. Biar suaranya kedengaran ya. Buka dulu my class sebentar. Saya nggak ada di situ. My class. Udah kelihatan belum my class saya? Belum ya? Oke, coba saya share dulu. Chokyo Majigoi. Semester 3, Chokyo Majigoi. Ya, kita sambil
Ini kita lihat bagaimana sih orang Jepang belajar kanjinya ya. Nih. 宿題として出してのように過ごしましたが、楽しかったですか？私は実は日本へ帰国して実家で家族と一緒にお正月を過ごしていたんですが、実家を掃除している時にちょっと面白いものを見つけたので、今日皆さんにご紹介したいと思います。じゃーん、皆さんこれ何か分かりますか？これは私が小学校の時に使っていた勉強のノートです。もう20年ぐらい前ですね。年を取りました。いろいろあるんですが、今日皆さんにご紹介したいのはこれです。これは漢字の練習用のノートです。今日はこのノートを見ながら日本人の漢字の練習の仕方についてお話ししたいと思います。Bentar ya. Kita lihat dari awal ya. Ini salah. Kok salah? Nah, situ ya. Hmm. 皆さんこんにちは。思います。じゃーん。皆さんこれ何かわかりますか？これは私が小学校の時に使っていた勉強のノートです。もう20年ぐらい前ですね。年を取りました。いろいろあるんですが、今日皆さんにご紹介したいのはこれです。これは漢字の練習用のノートです。今日はこのノートを見ながら日本人の漢字の練習の仕方についてお話ししたいと思います。まず漢字が難しいと思っているそこのあなた、安心してください。日本人も最初は漢字が難しいんです。そして日本人が漢字を勉強する方法はただ一つです。とにかく毎日たくさん漢字を書くだけです。普通ですよね。Dia hanya membaca, menulis kanji tiap hari. 漢字練習帳という漢字を練習するためだけのノートがあります。これは私が小学校1年生の時に使っていた漢字練習ノートです。ちょっと見てみましょうね。本当にね、字が汚いんですけど、例えばこれですね。はい、耳という漢字を授業で勉強しました。その日の宿題で耳、これたくさん漢字を家で書いてきます。これが宿題ですね。これもそうですね。人たくさん書いてますよね。これを宿題として出して先生がこんな風にはい素晴らしい上手ですね、花丸をつけてくれたり、それから間違っていたら例えばこれですね、年という漢字、ここの上は出てはいけませんよとかね、先生がチェックをしてくれます。これが宿題です。日本人はこれを6年間続けるんですね。漢字が書けるようになるのは当たり前ですよね。こっちは私が小学3年生の時に使っていた漢字練習帳です。3年生になるとこの四角の大きさも少し小さくなります。学年が上がるごとに少し小さくなっていくんですね。勉強する漢字もちょっと難しくなっていますね。もちろん練習した後はこんな風にテストもあります。そして日本人が漢字を勉強するときにとても大切にしていることが3つあります。1つ目は書き順です。2つ目は漢字の止め、払い、跳ねです。3つ目は漢字の文字のバランスですね。これは外国人の方があまり気にしていないところだと思いますが、
日本人は学校でこの3つを厳しく教えられます。例えば私の名前は村上と言いますが、この村という漢字はこれが正しい書き順です。書く順番ですね。日本人はこれをすごく大切にします。でも学生を見ていると、例えばこんな感じかな。こんな風に書く学生もいます。でも完成した形を見れば漢字を読むことはできるので、皆さんはあまり気にしなくてもいいと思いますし、Ya, jadi tengah-tengah itu ya, nggak ada yang bikin kanji sendiri ya, tidak mengikuti aturan itu. Nah, jadi ini yang orang Jepang sangat perhatikan adalah urutan penulisan kanjinya. Jadi mengikuti aturan penulisan yang benar. Kemudian ya itu mana yang lebih, mana yang kurang itu diperhatikan. Kemudian keseimbangan juga ya, keseimbangan itu harus seimbang antara yang atas, yang bawah sama pinggir itu harus betul-betul di dalam kotak itu, jadi diakhiri dan sebagainya itu harus ini ya, nggak boleh gitu ya. Jadi langsung lurus itu nggak boleh, jadi harus berhenti dulu, namanya tome, harai. Kalau dalam bahasa kanji itu ada harai. Oke ya, nah, itu ada contoh seperti itu. Jadi salah satu kiat untuk belajar kanji ya cuman ditulis beberapa kali saja ya. Orang Jepang juga 6 tahun itu belajar kanji itu, tiap hari PR-nya kanji gitu. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah urutan bushu ya, harus benar urutan penulisannya. Kemudian yang kedua keseimbangan di dalam kotak, dan yang ketiga itu hara, ini bagian-bagian yang perlu dipanjangkan atau dipendekkan itu. Nah itu sampai situ kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Kanji ya, nanti bisa dilihat di My Class, Anda bisa tonton sampai selesai berkali-kali di situ. Nah sekarang masih ada waktu 30 menit lagi, saya lanjutkan dengan materi dari GOI ya. GOI itu kan saya sudah kirimkan kosakata ya, daftar kosakata dari bab ini, Jeplang. Oke ya, Jeplang GP ya. Nah di sini ada daftar kosakata. Kemudian di sini ada kemarin juga. Ini kelihatan nggak? Halo? Belum ya? Oke, saya lihat dulu. Ya. Belum kelihatan Sensei. Ini ya. Ini daftar kosakata yang ada di bab 20 Jeplang. Dari di My Class saya sudah kirimkan daftar kosakata tersebut. Kalau tadi belajar kanji ditulis beberapa kali, tapi kalau untuk belajar kosakata itu Anda harus menuliskan kosakatanya itu di dalam kalimat itu seperti apa. Misalnya di sini ada Sotsugyo Rombung ya, ada cara kanjinya seperti gini, ditulis lagi Sotsugyo Rombung beberapa kali gitu, kemudian dibacanya apa? Ada cara bacanya. Sotsugyo Rombung ini si cokainya. Kemudian artinya skripsi, tesis. Jadi skripsi itu bahasa Jepangnya itu adalah Sotsugyo Rombung. Nah, kalimatnya seperti apa? Anda buat kalimat, misalnya ketika Anda ditanya skripsi, itu kalimatnya seperti apa? Misalnya, skripsi saya itu sulit. Ya, berarti bahasa Jepangnya adalah watashi no Sotsugyo Rombung wa mujukashii desu. Nah, kalimat seperti itu. Kemudian skripsi itu yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Gitu. Kalimatnya begitu. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi tadashi Sotsugyo Rombung wa owari ni kaku koto desu misalnya. Itu bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi Anda buat kalimat dari kata skripsi menjadi beberapa kalimat. Kalau bisa sampai 5 itu bagus ya. Seperti bahasa Indonesia. Coba kalau Anda disuruh membuat kalimat dari kata skripsi. Saya hari ini mau bimbingan skripsi ke sensei, kan begitu. Kyou wa sensei no tokoro o Sotsugyo Rombung o sodang shimasu ya, berdiskusi atau bimbingan skripsi. Atau skripsi yang lain misalnya.
skripsi saya tentang kata kerja bentuk kamus misalnya. Kalau bahasa Jepangnya ya Jisoke no koto ni tsuite Sotsugyo-romu o kakimasu misalnya. Saya menulis skripsi dengan judul bentuk kamus ya, atau skripsi saya tentang ekonomi misalnya. Ekonomi ni tsuite atau keijai ni tsuite rombong o kakimasu. Sotsugyo-romu itu artinya skripsi, tapi yang paling pendek itu biasanya disebut rombong. Nah, jadi belajar kosakata itu adalah harus banyak membuat kalimat dari contoh kosakata itu. Maka akan menjadi Anda bertambah kosakatanya. Ketika mendengar kata daigakuin itu artinya pasca sarjana. Nah, apa kalimat-kalimat yang bisa dibuat dengan kata pasca sarjana gitu ya. Nah, di sini ada sampai banyak sekali. Anda coba kalimatnya dibuat ya dari kosakata ini. Nah, hari ini saya tidak akan membahas ini satu-satu karena Anda udah baca. Saya udah kasih listnya ya, yang di WA group saya kasih list itu. Ini semuanya sudah saya rekap. Kemudian saya kasih bahasa Indonesia dan cara kanjinya. Dan yang akan kita bahas adalah tentang membacanya. Ya. Membaca ini tentang obong. Kita ada waktu 30 menit lagi untuk membaca obong. Ini kelihatan nggak tampilan obongnya? Atau teman-teman bisa buka sendiri yang ini ya, obong. Kelihatan? Kelihatan sih. Oke, kalau gitu saya ingin coba sudah baca belum kan? Sudah kan? Sudah baca ya? Berarti kita coba sekarang baca per kalimat ya, sambil absensi saya. Yang pertama adalah dari sambil memastikan absensi. Farah Azah udah datang belum? Tadi belum. Udah datang Sensei. Kenapa? Udah. Terlambat ya? Terlambat ya? Iya. Oke. Farah Sang bisa baca ini yang tadi saya lihat? Bisa Sensei. Ya, coba kalimat pertama dibaca. Natsuni Naruto. Ya. Apa itu kanji apa? Nihon. Nihon no. Apa ini kanjinya Gi? Machi. Nachiya. Apa itu? Mura kan? Tadi Murakami itu. Mura ya? Murade. Murade. Oban. Obong no. Obon. Obon no. Gyoji. Gyoji ga. Obon no gyoji ga. Apa itu? Miraremasu. Mirarimasu. Oke ya. Nah itu ada berapa kanji? Ini ada Nihon, ada Machi, ada Mura, ada Gyoji, ada Miraremasu. Jadi di sini kosakatanya harus satu-satu dulu dilihat, kemudian baru diterjemahkan menjadi sebuah kalimat. Ini membaca kanji ini lancar saja, ini sudah kemampuannya udah bagus. Berarti Anda pernah melihat kanji Machi, pernah melihat kanji Mura, pernah melihat kanji Gyoji, perayaan. Jadi di Jepang begitu musim panas, Natsu, ya Natsu itu nanti ada kanjinya. Begitu musim panas di Jepang, maka di kampung-kampung dan kota-kota di Jepang bisa terlihat perayaan obong. Obong itu apa? Lanjut sama Rifki Kurniawan. Parah tadi terlambat ya sedikit ya. Oke. Rifki tidak terlambat. Baru datang ya. Coba baca kalimat kedua. Obong to iuno wa itu apa ya? Nenchu.
Nenchu gyoji desu ya. Nen itu toshi, chu itu tengah. Jadi setahun penuh. Gyoji itu perayaan. Nenchu gyoji no hitotsu desu. Hitotsu Itu kanjinya kanjinya digabung semua ya Sensei? ya digabung semua, dibaca Nenchu gyoji. Nah, nanti kan ada cara bacanya. Ini makanya ada tombol tulisnya untuk mendengarkan cokainya itu. Jadi kalau Anda tidak bisa baca, maka Anda bisa lihat dulu ini. Misalnya nomor pertama ya. 夏になると Hmm. 日本の町や村でお盆の Jadi misalnya itu. 夏になると日本の町や村でお盆の行事が見られます。 Itu kalimat pertama itu ya. Kalimat kedua misalnya. お盆というのは年中行事の一つです。 Oke, itu ya. Coba lanjut sama Anissa Sindia yang kalimat ketiga. Bisa? Anissa Sindia? Lumayan panjang toh. Ada nggak? Hadir nggak? Hai. Hadir tuh. Dari Aceh ya? Coba. Anissa. Suaranya nggak kedengaran nih? Udah denger belum? Oh, udah. Coba. 7月にするCiho. 地方もありますが、田舎では大抵8月13日から15日頃にします。 Oke ya. Kita klik yang ini ya, biar suaranya kedengaran betul, tidak mengucapkannya ya. 7月にする地方もはい。8月13日します。 Nah ya, jadi 7月にする地方itu artinya daerah. Arimasu ga inaka dewa taitei biasanya ya. 8月13日から15日頃にします. Jadi biasanya kalau di inaka di kampung itu 13 Agustus sampai tanggal 15 Agustus. Tapi kalau di tempat yang lain ada yang bulan Juli. Oke, lanjut sama Kurniawan Agustianto. Kalimat keempat. Biar bagi-bagi ya. Bukan saya aja yang ngomong, tapi teman-teman kalau udah belajar saya ingin cek apa udah bisa belum baca kanjinya ya. Baca kanjinya dan kosakatanya mengerti tidak. Ini kalimat ini. Hitobi to wa obong ni naruto nakunatsu takazoku ya. Itu kanji apa Sensei? Shosen. Senjo. Oh. Nakunatsu takazoku ya. Senzo ga uchiye Kaete. Oh iya, kaete Kuru. Kekecilan huruf Sensei. Kuru. Kaete kuruto. Kaete kuruto. Kangaete imasu. Kangaete imasu. Maaf Sensei. Ya, Kekecilan nggak? apa-apa. Mungkin di HP kecil ya, yang apa. Jadi ini kanjinya adalah sensho. Ini kita dengar, coba ininya ya, apa. Kalau saya biasanya belajar dengerin sampai gitu. Kalau saya nggak bisa baca, berarti itu saya lihat dulu ya. Cara cokainya ini bagus nih, ada cara. 人はお盆になると亡くなった家族や先祖が家へ帰ってくると考えています。 Baru setelah itu saya artinya apa ya gitu ya. Misalnya kita dengar dulu tadi. 人々はお盆になると亡くなった家族や先祖が家へ帰ってくると考えています。 Nah, di sini kosakatanya adalah senjo. Senjo itu nenek moyang, leluhur. Kajoku keluarga, nakunata orang yang sudah meninggal.
Jadi orang-orang berpikiran dari Kangaete Imas itu berpikiran bahwa begitu obong itu festival musim panas Jepang ya. Begitu obong maka arwah-arwah para leluhur dan keluarga itu akan datang ke rumah, kembali lagi ke rumah. Kaetekuru itu artinya kembali lagi ke rumah. Oke, lanjut ya sama Kerina. Karista ada nggak? Karista? Nggak ada ya, Karista belum datang. Hari ini absen. Kirina coba, Kirina Sang. Suaranya kecil. Coba baca bisa nggak? Ini kan udah Chukyu itu artinya udah intermediate gitu. Kalau di kelas saya bisa lihat satu-satu per orangnya baca tidak gitu ya, bersama-sama dengan teman-teman diskusi gitu ya. Kalau ini kan cuman sendirian ya. Suka bimbing ya, dengerin dulu cokainya, dengerin dulu pendengarannya baru dibaca. Coba ini ya, coba ya. Kono obong no aida. Kono obong no aida, hitobito wa. Apa ini? Tabemono. Tabemono. Tabemono o. Tadi udah kanjinya udah diajarin tadi. Yoiste. Yoishite. Tadi ini apa? Senjo o. Senjo o uchi ni mukaeru no desu. Oke ya. Jadi di sini kono obong no aida itu selama ya. Aida itu selama. Kemudian tadi yoishu itu mempersiapkan. Kemudian tabemono makanan. Kemudian mukaeru itu menyambut. Jadi menyambut arwah yang datang ke rumah dengan mempersiapkan makanan atau sesajian gitu ya. Yang kita klik ini biar bacanya benar. このお盆の間、人々は食べ物などを用意して先祖を家に迎えるのです。Ya. Sekali lagi. このお盆の間、人々は食べ物などを用意して先祖を家に迎えるのです。Kemudian berikutnya sama Taufik. Taufik Sang, sehat? Oke, dari Lampung ya. Oke, silakan. Hai Sensei. Dari Jambi. Jambi ya. Oke. Tapi bagus kelasnya ya. Silakan. Tuh gini. Nggak kedengaran? Beres Sensei. Apa ada kucing nih? Apa ini banyak tuh kanjinya tuh? Enggak aja, cuma sedikit aja ini. Ayo baca. Tsugi ni shokai suru no wa. Apa ini? Nagano-ken. Nagano-ken no Mura. Mura desu ga. No gyoji desu ga. Ini gyoji. Mura no gyoji desu ga. Haka no inaka. Hoka no inaka no obang mo. Koreto obong mo. Koreto niteimasu. Oke ya. Di sini kosakatanya ada shokai. Shokai itu diperkenalkan segini yang di sini. Nagano itu nama provinsi, Mura kampung, Gyoji perayaan tadi ya. Hokano Inaka kampung halaman juga, obong. Kemudian niteimasu. Niteimasu itu mirip ya. Jadi segini shokai suru no wa Nagano ken no Mura no Gyoji desu ga Hokano Inaka no obong mo koreto niteimasu. Jadi dalam yang akan diterangkan di bawah ini adalah tentang obong di daerah Nagano, di sebuah kampung di Nagano yang di kampung lainnya juga sama, hampir sama dengan ini gitu. Kita lihat ya.
Lanjut sama ke paragraf berikut ya, paragraf berikut. Silakan baca sama Salpian. So. Obong no higa higa Suaranya yang keras loh. obong no higa apa sensei? Tadi kanji sudah kau belajar, tadi kanjinya sudah. Ya. Chikaku. Chikaku Naruto hi Hitobito wa. Ibito wa Apa itu kanji apa itu? Kanji rumah ya. Ie no nakani. Irokani no naka ta nao Cukute. Cukute sono ue ni Kanji apa itu? Hana. Hana yao ka siya yasai wo no seng mas. Oke ya, kita dengerin ya cukainya ya. お盆の日が近くなると、人々は家の中に棚を作って、その上に花やお菓子や野菜を乗せます。Ya. お盆の日が近くになると、人々は家の中に棚を作って、その上に花やお菓子や野菜を乗せます。Nah, tadi kan Cikaku di kanji udah belajar tadi. Ini hari mendekati hari Obong, begitu mendekati hari Obong, orang-orang gitu ya, mengumpulkan atau meletakkan sayuran, kemudian kue-kue ya, bunga di atas tanah ya, di dalamnya dia buat dulu tanah itu kayak rak gitu ya, di dalam rumah dia membuat rak, kemudian di atas dia itu dia menyimpan bunga, kue dan sayur-sayuran. Untuk siapa? Untuk leluhur itu gitu. Jadi kalau orang Jepang tuh kalau obong itu kayak mau lebaran gitu ya. Sekali lagi ya. お盆の日が近くなると、人々は家の中に棚を作って、その上に花やお菓子や野菜を乗せます。Oke ya. Kalau ingin mirip kayak orang Jepang ya didengerin kemudian diucapin beberapa kali gitu. Tapi kalau nggak bisa bacanya repot ya. Nah, tapi kalau udah pernah dengar kemudian bacanya betul ya oke. Oke nih sekarang kanjinya banyak. Coba sama Anissa Maulia. Ya, sensei. Coba. Senzo. Senzo ga ie he kaete kuru toki wa norimono ga iru kara. Apa itu kanji tadi udah belajar? Yoi si nakere ba nari masing. Oke ya. Jadi senzo ga ie ni kaete kuru toki wa norimono ga iru kara yoi shinakereba nari masing. Jadi ceritanya kalau leluhur mau pulang ke rumah gitu ya, leluhur nenek moyang mau pulang itu dia harus punya kendaraan. Norimono ga iru kara, iru di sini perlu ya. Jadi karena perlu kendaraan maka dia siapkan kendaraan itu. Yoi shimashina kereba, harus menyiapkan kendaraan itu. Ini dikit nih sama Akmal, kanjinya cuma dikit ya. Akmal dua kalimat coba. Ya, sensei. Apa itu? Bacanya apa ya, sensei? Ini udah di atas. Norimono.
Norimono wa Kanji apa ini? Uma. Umato. Sapi apa tadi? Gyu ya? Atau ushi. Umato shi desu. Terus? Uma wa Kyuri de. Ushi wa nasude. Apa itu? Kanjinya masih kurang ini, masih belajar nih. Ya. Tsukurimas ya. Jadi Nasude tsukurimasu. Oke, tadi kan di atas kalau nenek moyang mau pulang ke rumah dia perlu kendaraan dan harus dipersiapkan kendaraannya apa gitu. Dia norimono wa uma dan ushi. Uma itu kuda, ushi itu sapi. Jadi kendaraannya itu adalah kuda dan sapi. Nah, kalau kuda dibuatlah diumpamakan itu menjadi dari ketimun, kyuri itu ketimun ya. Kemudian ushi itu dibuat dari terong ya, terong. Jadi mereka membuat menyediakan sayuran-sayuran sebagai sarana transportasi nenek moyang nyampe ke rumah. Jadi kalau kuda dilambangkan dengan pentimun, kemudian kalau sapi dilambangkan dengan nasu. Oke, lanjut ya sama Sabrina. Masih ada waktu kok, santai aja 8.30 kok. Oke, Sabrina coba baca ini. Ie kaete kuru toki wa nggak kedengaran sedikit. Sekali lagi. Oke, lanjut. Satu kalimat lagi. Oke ya. Jadi kalau datang ke rumah itu harus memakai kendaraan yang cepat, yaitu kuda ya. Ashino hayai umani norimasu. Kemudian obong ga owate, selesai obong pulang keluar rumah lagi gitu ya, antunya. Ie o dete ikutoki wa ashino osoi ushi ni norimasu ya. Nah, nanti kalau Anda ingin latihan ya seperti tadi caranya, klik cokainya itu, kemudian Anda dengarkan beberapa kali. Maknanya mengerti itu tambah enak gitu ya, tambah mudah gitu ya. Misalnya dari awal kita dengar dulu ya, dari awal sini ya. Obon no hi ga chikaku naru to, hitobito wa ie no naka ni tana o tsukutte, sono ue ni hana yaお菓子や野菜を乗せます。先祖が家へ帰ってくるときは乗り物がいるから用意しなければなりません。乗り物は馬と牛です。馬はきゅうりで、牛はナスで作ります。家へ帰ってくるときは足の速い馬に乗ります。お盆が終わって家を出て行くときは足の遅い牛に乗ります。Jadi ketika mendekati hari itu mereka membuat di dalam rumah membuat tanah itu kayak rak gitu, rak buku gitu. Di atasnya disimpan bunga, kemudian kue dan sayuran. Jadi dia percaya bahwa ketika nenek moyangnya pulang ke rumah memerlukan kendaraan, ya dia harus siapkan. Kendaraannya itu adalah uma dan ushi. Nah, uma itu adalah ashino hayai uma ya. Kemudian dia lambangkan kuda itu dengan pentimun, sapi itu dengan terong. Ya. Jadi ie o kaete kuru toki wa ashino hayai uma. Ashino hayai berarti
yang cepat ya, bukan kakinya cepat, tapi yang ini kecepatannya tinggi itu kuruma, yaitu uma. Kemudian obong oka owate ie odete ikutoki wa asino osoi itu lambat ya, mewet gitu ya. Oke ya, lanjut sedikit lagi ya. Sama Nepti ada belum? Oh, Hairunisa udah belum? Oke, Hairunisa udah belum? Ini. Hai, Sensei. Ya. Baca dulu. 13日の Yugata. Yugata. Kanji apa ini? Wong. Wong no tokoro de. Hi. Hi wo Yoi shite. Ie no 前に、家の前を明るくします。Terus sedikit lagi. これを迎え火と言います。Oke ya. Ini yang disebut dengan api penyambutan ya, api atau kalau di dalam film siapa ya, Seng Tochihiro itu kan ada lampu penyambutan gitu ya. Pada tanggal 13 Agustus sore itu di depan pintu gerbang itu dia siapkan api gitu. Yoi itu artinya mempersiapkan. Nah, jadi di depan rumah dia itu akan menjadi terang. Ienomayo akarukusu. Ini disebut dengan mukae bito imas. Nah, Nepti ada belum? Nepti. Coba Nepti-san. Ada? Belum hadir ya? Berarti nggak hadir Nepti hari ini. Muhammad Bagas. Bagus. Hadir Sensei. Oke, silakan. Yang selanjutnya ya Sensei. Ya. Ieno mae ga. Oh ya. Iya. Ieno mae ga akaru ito. Doko ni aru ka yoku wakatte. Senjo ga masugu kaette korare no desu. Satu kalimat lagi. Gimana Sensei? Ya, satu kalimat lagi. Oh, iya. Sono yoru wa kazoku ya shinroi no hitobito ga ini apa ya Sensei? Atsumate. Oh ya. Atsumate nakunatta hitotachi no koto wo omoidashi nagara iro-iro na hanashi wo shimasu. Oke ya. Bagus ya. Berarti ya, cuma beberapa kanji yang tidak bisa ya. Lanjut sama Indra Saputra. Kalimat terakhir. Bukan, masih banyak kok. Ini Indra. Indra ada nggak? Nggak ada. Tadi ada kok. Halo. Ya, coba Indra nih. Kalimat ini nih. Ayo, waktunya habis ya. Sebentar lagi. Nanti saya terangkan lagi sih. Ini nih. Ie no soto dewa. Ie no soto dewa. Hirobaya gakko no niwa nado ni hitobito ga atsumate. Yoru osoku made ni nigiyaka ni bon odori yo shimasu. Oke. Ini satu kalimat lagi. Bawah. 8月16日は先祖を送る日です。Oke. Dia ada nggak dia? Nggak ada? Ya udah sama Indra aja selesaikan. はい。人々は
okasi ya hana wo kawae matte ite motte ite nagashimasu. Kono toki rosuku ni hi wo tsukete hana nado to issho ni nagasu koto mo arimasu. Oke ya. Jadi di dalam bacaan ini kita banyak sekali kosakata, ini lebih dari 100 ya kosakata yang ada dalam satu bacaan ini ya. Lebih ini kalau dihitung bisa 100 kata ini ya. Coba aja kalau Anda semuanya tahu berarti bagus ya. Misalnya dari kalimat sini pertama tadi, Ie no mae ga akaru ito, begitu rumah di depannya itu terang, begitu depan rumah kita itu terang, doko ni aruka yoku wakatte senjo ga masugu kaete kuru korareru no desu. Jadi mereka percaya kalau rumahnya diterangi dengan lampu maka dia akan mengerti gitu rumah saya itu mana gitu. Jadi para leluhurnya itu langsung masugu ya, masugu kaete kuru korareru no desu. Jadi langsung bisa mengenali rumahnya gitu. Sono yoru wa, begitu malam, kajoku keluarga, shinrui itu kerabat, shinrui no shitobito ga atsumate berkumpul antara kerabat dan keluarga di malam harinya. Nakunata hitotachi no koto omoidashi nagara. Jadi mereka itu sambil mengingat kembali orang-orang yang sudah meninggal. Iro-irona hanashi o shimasu. Jadi kalau di kita itu mungkin tahlilan gitu ya, atau apa ya bacaan supaya leluhurnya itu tenang gitu ya, atau balik lagi kan mereka ceritanya lagi balik lagi gitu. Nah, ie no soto dewa di rumah, di luar rumah mereka berkumpul, orang-orang berkumpul ya, shitobito ga atsumate berkumpul di halaman sekolah atau tanah yang luas. Hiroba itu tanah yang luas, gakko no niwa itu di halaman sekolah. Orang-orang berkumpul, yoru osoko made sampai larut malam, nigiakani rame-rame, bong odori o shimasu. Bong odori itu artinya tarian obong ya, tarian obong. Nah, tanggal 16 Agustus si nenek moyang itu mau balik lagi tuh ke kuburannya atau ke mana gitu. Okuru itu mengirimkan kembali ya, nenek moyang yang sudah ada di rumah selama 3 hari kan, tanggal 13. Hitobito wa, orang-orang itu okashiya hanao kawae motte ite nagashimasu. Mereka mengalirkan membawa bunga dan kue-kue tadi yang disimpan di rumah itu dialirkan ke sungai. Jadi dihanyutkan gitu. Konogoro, konotoki, rosoku itu lilin. Hio tsukete, menyalakan lampu pada lilin. Kemudian hananado to ishoni nagasu kotomo arimasu. Ada juga yang mengalirkan bunga ya bersama lilin yang disimpan di lampion gitu loh. Nah, itu obong. Nah, pembelajarannya dari sini adalah kosakata itu biasanya muncul beberapa kali. Misalnya seperti yoiste ya, yoiste tadi di kanji sudah belajar. Maka akan muncul yoiste itu berapa kali gitu. Kemudian gyoji ya, perayaan. Ini ada berapa kali? Gyoji perayaan, kemudian di sini gyoji lagi ya. Jadi kalau Anda udah 1 kali bisa baca gyoji, maka ketemu gyoji lagi ya itu sudah tidak aneh gitu ya. Kemudian ie, kanji ya dan sebagainya. Itulah ya. Dari sini sebetulnya belajar kosakata nggak usah satu-satu lihat natsu sama dengan musim panas, nihong sama dengan Jepang, bukan, tapi kita baca bacaan, kemudian kita dengarkan. Kalau ada pendengarannya kayak gini kan kayak mendengarkan kaset. Zaman saya itu dulu pakai kaset gitu ya. Kalau sekarang kan pakai internet mudah ya. Dengerin, kemudian kita lihat dulu. Kalau belum bisa bacanya kita dilihat dulu. Kalau sudah bisa, nanti tinggal diturutin gitu ya. Diturutin ucapan yang benar itu seperti apa. Jadi nanti kayak orang Jepang gitu. Misalnya kalimat pertama kayak gini ya. Cepet orang Jepang itu. 夏になると日本の町や村でお盆の行事が見られます。
お盆というのは年中行事の一つです。7月にする地方もありますが、田舎では大抵8月13日から15日頃にします。人々はお盆になると亡くなった家族や先祖が家へ帰ってくると考えています。このお盆の間、人々は食べ物などを用意して先祖を家に迎えるのです。次に紹介するのは長野県の村の行事ですが、他の田舎のお盆もこれと似ています。お盆の日が近くなると、人々は家の中に棚を作って、その上に花やお菓子や野菜を乗せます。先祖が家へ帰ってくるときは、乗り物がいるから用意しなければなりません。乗り物は馬と牛です。馬はキュウリで、牛はナスで作ります。家へ帰ってくるときは、足の速い馬に乗ります。お盆が終わって家を出て行くときは、足の遅い牛に乗ります。13日の夕方、門のところで火を用意して、家の前を明るくします。これを迎え火と言います。家の前が明るいと、どこにあるかよく分かって、先祖がまっすぐ帰ってこられるのです。その夜は家族や親類の人々が集まって、亡くなった人たちのことを思い出しながら、いろいろな話をします。家の外では広場や学校の庭などに人々が集まって、夜遅くまで賑やかに盆踊りをします。8月16日は先祖を送る日です。人々はお菓子や花を川へ持って行って流します。この時、ろうそくに火をつけて、花などと一緒に流すこともあります。Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ingin belajar ya seperti itu. Ini kalau ini yang satu 3 paragraf itu kalau belajar sebelumnya 1 jam, sekarang belajar di sini 30 menit gitu ya. Nanti dibaca lagi 1 jam lagi, saya kira itu akan masuk ya. Ada 3 kali proses pembelajaran. Oke, hari ini jadi pembelajaran seperti itu, 8.30 ya. Yang hadir 15 orang, yang belum hadir berarti Carista ya, sama Nepti. Ada nggak tadi Nepti? Ada ya? Dia yang belum hadir ya, dia itu sama ini. Oke. Nepti ada ya tadi? Kelihatannya Nepti ada kok. Belum? Oke. Berarti 3 orang yang tidak hadir di hari ini. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan karena sudah lebih dari 3 menit. Ya. Silakan dibaca kembali. Jadi perkuliahannya seperti gini ya. Walaupun jauh, tapi saya kira teman-teman harus belajar terlebih dahulu, belajar di My Class ya, belajar di MS Team kayak gini, tatap maya, kemudian nanti belajar lagi setelah itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Yang rajin ya belajarnya ya, biar pinter ya bahasa Jepangnya ya. Iya, Sensei. Oke. Ya.